Apa saja resiko yang akan dihadapi partai politik jika MK menyetujui sistem proporsional tertutup? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman, serta Direktur LBH PSI, Francine Wijoyo. PSI juga menjadi pihak terkait yang memberikan keterangan kepada Mahkamah Konstitusi. Mbak Noni dan Bang Habib, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Malam. Ya, oke, saya Assalamualaikum ke warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya langsung ke Mbak Noni ya. Mbak Noni, apa argumentasi hukum yang disampaikan oleh PSI sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan sistem pemilu di MK? Saya dengan Francine Wijoyo menyampaikan tadi Partai Solidaritas Indonesia dalam sidang MK di pagi ini menyatakan sudah sepatutnya permohonan pengujian undang-undang ini diputus agar tidak dapat diterima karena error in objecto. Argumennya adalah Presiden sudah menerbitkan Perpu 1 tahun 2022 yang secara substansi mengubah Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang sedang diajukan uji material. Namun Perpu ini tidak dicantumkan oleh para permohon. Sedangkan mengacu pada putusan MK sebelumnya terkait pengujian UU KPK, saat itu UU KPK baru juga belum dicantumkan dalam permohonan. Dan meskipun pasal-pasal yang diuji itu tidak diubah dengan UU KPK baru, tapi hal tersebut menjadikan permohonannya error in objecto. Dengan demikian, Perpu ini yang sudah diterbitkan oleh Presiden merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 dan seharusnya dicantumkan oleh para pemohon. Selain itu, Partai Solidaritas Indonesia juga menyampaikan bahwa original intent dalam UUD 1945 maupun legislatif intent dalam Undang-Undang Pemilu keduanya sama-sama mau proporsional terbuka. Ini juga didukung dengan adanya 8 dari 9 fraksi di DPR RI yang juga setuju agar pemilu tetap menggunakan sistem coblos nama calon anggota legislatif, bukan sistem coblos nama partai politik atau sistem tertutup. Kalau memang ada pihak-pihak yang ingin membuat rakyat tidak bisa memilih langsung orang-orang yang akan menjadi calon anggota legislatif, seharusnya dilakukan adalah merevisi undang-undangnya. Yang mana dalam hal ini yang tidak setuju adalah PDIP. Dan kami menghormati sekali pandangan PDIP ini, namun karena PDIP sudah memiliki wakilnya di DPR RI, seharusnya ranahnya ini dilakukan dengan revisi undang-undang. Mbak Noni menimbang mengenai antara tertutup maupun terbuka. Bagi PSI sendiri sebetulnya hal apa yang sebetulnya membuat sistem terbuka itu jauh lebih cocok, jauh lebih sesuai begitu untuk digunakan di sistem pemilu kita dibandingkan oleh tertutup, Mbak Noni? Partai Solidaritas Indonesia sejak awal kami tidak setuju jika nanti partai politik yang menentukan sendiri dalam sistem proporsional tertutup, kan mereka yang menentukan sendiri ya siapa orang yang akan dipilihnya menjadi anggota legislatif. Dan yang mana dalam hal ini PDIP mendukung agar pemilu hanya boleh coblos nama partainya saja. Rakyat dianggap tidak perlu tahu siapa yang akan dipilih menjadi calon legislatif oleh partainya. Padahal kedaulatan tertinggi itu adanya di tangan rakyat, bukan di tangan elit partai politik. Kami di PSI sangat menghormati keinginan dan pendapat PDIP tersebut. Namun PSI secara jelas dan nyata kami memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda. PSI inginnya sistem pemilu tetap terbuka seperti yang sudah berlangsung sejak pemilu tahun 2009, di mana rakyat betul-betul merasakan langsung bahwa kedaulatan itu adanya memang di tangan rakyat, bukan di tangan elit partai politik tadi. Baik. Di mana sejak tahun 2009 itu rakyat bisa ikut memilih langsung dan menentukan siapa wakil rakyatnya dengan mencoblos nama orang yang dianggap bisa mewakilinya itu di kertas suara. Rakyat bisa memilih yang orang-orang yang dianggap atau bahkan yang sudah dirasakan langsung hadir kerja nyatanya untuk rakyat, untuk kemudian pilih sebagai pemerintah dalam pemilu. Baik, saya ke Bang Habib. Bang Habib, gerakan penolakan terhadap sistem pemilu tertutup sudah sampai mana, Bang Habib? Ya, saya pikir kita ini kan sudah 3 periode ya pemilu dengan sistem terbuka. Jadi ini bukan lagi sekedar
norma dalam undang-undang, tapi sebuah sistem yang sudah kita praktekkan 3 kali. Dan di situ terbukti partisipasi rakyat ya untuk mengikuti pemilu meningkat tajam setiap periodenya. 2009 itu 70%, 2014 75%, 2019 lebih dari 80%. Itu indikasi yang jelas bahwa rakyat yang benar-benar menjadikan pemilu adalah pesta demokrasi. Ya, rakyat menikmati pemilu sebagai ajang, sebagai event menyalurkan hak politik mereka. Ya, pemilu dalam hal ini pemilu legislatif ya, menyalurkan hak politik mereka, memilih orang-orang yang mereka kenal dari kalangan mereka. Nah, adapun soal kritikan, masukan soal konsekuensi dari sistem yang terbuka ini mahal, timbul politik uang, benar, harus kita akui ada konsekuensi itu, tetapi bukan berarti dengan membunuh sistemnya. Kita perbaiki sistemnya. Soal politik uang, regulasi kita kian periode kian kuat ya, lebih kian tegas ya. Begitu juga edukasi dan pencegahan politik uang kita bisa maksimalkan. Jadi kritikan soal dampak negatif dari sistem pemilu yang terbuka nggak bisa juga kita abaikan, tapi sama-sama kita ikhtiar, kita perbaiki, dan itu terlihat nyata sekarang ya. Perbaikan terhadap potensi politik uang, ya, perbaikan terhadap potensi kampanye di luar jadwal dan lain sebagainya, itu semua berjalan. Nah, insya Allah ya dengan kita perbaiki ini maka kita punya sistem pemilu yang khas Indonesia. Sekarang ini kan kita terbuka bukan berarti liberal, ya, terbuka, tapi kita di satu sisi kita memberikan rakyat hak yang luas sekali menentukan wakil-wakilnya, di sisi lain kita memproteksi jangan di sini terjadi ajang adu kekuatan secara finansial. Ya, itu dia kita siasati dengan pengaturan jadwal, ancaman politik uang dan lain sebagainya. Nah, itu ya menurut saya menjadi kunci bahwa sistem yang sudah kita jalankan 3 periode ini perlu terus kita lanjutkan. Ya, kalau teman-teman lihat ya, aspirasi masyarakat itu kan diakomodir oleh fraksi-fraksi di DPR. Ya, kalau bicara suara DPR di MK, bukan bicara soal 8 fraksi lagi, tapi bicara institusi DPR telah menyatakan kami lebih menyetujui sistem proporsional terbuka. Begitu juga suara pemerintah. Dalam hal ini diwakili kemarin itu Kementerian Hukum dan HAM, juga Kementerian Dalam Negeri yang berlaku sebagai kuasa presiden menyatakan mendukung sistem proporsional yang terbuka dengan sangat tegas. Jadi saya pikir ini sangat lengkap sudah kalau Hakim MK itu akan membuat putusan, sebenarnya sudah sangat lengkap dari keterangan-keterangan pemerintah, keterangan DPR, dan pendapat masyarakat ya di media sosial maupun media mainstream sudah sangat lengkap untuk membuat putusan tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Baik, lalu apakah kemudian MK memiliki dasar untuk mengabulkan gugatan yang artinya berubah menjadi sistem tertutup? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Mbak Noni. Mbak Noni melihat mengenai gerakan penolakan sudah sedemikian besar begitu ya, apakah masih ada dasar yang kuat bagi MK untuk mengabulkan gugatan ini? Bagi PSI bagaimana? Tadi kembali kami melihat bahwa di sini MK sendiri itu MK sendiri sudah pernah mengamini pentingnya sistem proporsional terbuka. Tapi yang perlu diingat adalah Undang-Undang 1945 sendiri tidak memberikan kewenangan konstitusional kepada MKRI untuk mendesain atau menentukan sistem pemilu. Sehingga harapannya adalah nantinya ini MK tidak melampaui kewenangannya dengan memutuskan apakah ini tertutup atau terbuka. Udah jalan ya? Ya. Lo gampang lo ikut ke dapil dulu deh ya. Baik, silakan lanjutkan Mbak Noni. Saya mau antarin Pak Kasbu. Apa tuh? Ada noise sedikit, silakan Mbak Noni. Oh iya, nanti aja. Suaranya.
Halo. Ya, Ya. jadi yang berwenang untuk menentukan sistem pemilu adalah DPR RI, sebagaimana ditetapkan dan dijamin dalam pasal 22E ayat 6 Undang-Undang 1945. Di mana saat itu pun di dalam DPR RI itu ada 8 dari 9 fraksi yang tidak setuju dengan pemberlakuan sistem proporsional tertutup. Oke. Lampu gimana? Baik, saya kembali ke Bang Habib. Bang Habib, sejauh mana kemudian seluruh fraksi di DPR minus PDIP ya akan terus melakukan penolakan terhadap perubahan sistem pemilu ini, Bang Habib? Bentar Pak, bentar ya. Lampu kok nggak bisa hidup terang? Ya, halo Bang Habib, masih tersambung? Masih bentar ya. Ya. Ya, silakan Bang Habib. Ya saya pikir kalau di DPR jelas ya. Pertama, tidak ada agenda revisi undang-undang pemilu. Artinya apa norma yang tercantum dalam undang-undang pemilu yang existing tentu tidak akan berubah. Ya. DPR dalam posisi tetap mempertahankan norma sistem proporsional terbuka yang ada dalam undang-undang pemilu yang ada saat ini. Kemudian kalau soal, jadi DPR kan diberikan hak untuk menyampaikan keterangan dalam setiap perkara uji materi di MK. Nah kali ini ya kan DPR telah menyampaikan keterangan DPR, jadi bukan keterangan 8 fraksi lagi, keterangan DPR sebagai institusi yang jelas tetap menginginkan sistem proporsional terbuka. Jadi ini kita konsisten ya, dan insya Allah ini menjadi keterangan resmi di MK. Kalau misalnya dikabulkan, akan seperti apa mengganggu terhadap proses pemilu yang sudah berjalan, Bang Habib? Ya makanya saya bilang ini kan bukan sekedar norma yang ada di dalam undang-undang, ya, tapi sebuah sistem yang sudah kita laksanakan dan kita nikmati selama 3 periode ini. Nah, kalau dirubah tiba-tiba, ya tentu ini merusak sistem namanya. Anda bayangkan ya, dari segi rekrutmen saja, itu pasti masalah besar. Setiap partai pasti akan kesulitan mencari kandidat atau bacalek pada bakal calon legislatif. Kenapa? Karena orang siapa yang mau masuk tetapi tidak mendapatkan nomor urut 1. Ya kan? Begitu juga pemilih pasti akan bingung, terbiasa mereka memilih calon yang mereka kenal, keluarga mereka, kemudian tokoh yang mereka panuti ya. Sekarang bingung mau memilih siapa, gitu kan? Ya, namanya kan merusak sistem. Persoalan Bapilu masing-masing partai juga, ya. Sejauh ini pasti mempersiapkan sistemnya pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Begitu juga tahapan proses yang sudah dilaksanakan oleh KPU. Itu semua acuannya yang sistem proporsional terbuka. Nah kalau berubah sekarang, tidak sampai H-1 tahun, pasti pelaksanaannya akan sangat kedodoran dan tentu pasti akan menimbulkan banyak sekali masalah. Oke, baik. Kita akan tunggu nanti seperti apa putusan dari MK dan kita kawal terus prosesnya. Terima kasih Bang Habib, terima kasih Mbak Francine telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.